Shalom. Selamat datang di podcast Anak Allah. Nama saya Jeremy. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu bernama Lino. Shalom semua. Jadi Lin, gimana perjalanannya Lin? Puji Tuhan, aman dan sentosa. Di podcast hari ini kita akan membahas iman-iman Kristen dalam menghormati orang tua dan juga penyimpangan-penyimpangannya. Betul banget. Jadi ini video kita buat awalnya untuk ujian praktek SMA Erenos kelas 12. Tapi ini karena topiknya bagus, alangkah baiknya kita juga mungkin akan meng-share video ini dan pemahaman-pemahaman kita tentang menghormati orang tua. Langsung aja kita bahas. Check it out. Nah, Lin, maksud poin-poin yang kadang-kadang kita miss itu dalam menghormati orang tua apa aja? Nah, jadi dalam menghormati orang tua itu ada beberapa nilai-nilai iman Kristen nih yang harus kita tekankan dalam menghormati orang tua. Ini bahkan tertera dalam Alkitab, yaitu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Ini pasti udah pada tahu dong, karena ini adalah 10 perintah Allah. Mari kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, ini kan sudah tertulis dalam 10 perintah Allah kan. Yeah. Jadi poinnya adalah kita menghormati orang tua itu sudah harus wajib gitu loh. Nah, ada dalam menghormati itu ada beberapa poin-poin lagi yang kadang-kadang kita suka miss. Nah, ini poin-poin yang suka miss. Itu pertama ada taat dan jujur. Nah, ada beberapa kejadian-kejadian yang akan kita kupas nih tentang poin-poin yang ini mereka suka miss, taat dan jujur, ataupun mereka juga nggak menghormati orang tuanya itu sendiri. Nah, Lin, terus masalah-masalahnya apa aja sih, Lin? Oke, ini gue baru nemu nih berita di sosial media dan berita di kompas.id ya. Di sini tertulis 2 anak perempuan diduga membunuh orang tuanya karena sakit hati. Kejadiannya juga masih baru-baru banget. Ini pada tanggal 22 Juni 2024 di Duren Sawit, Jakarta Timur. Buset, gila banget. Berarti itu nggak menghormati orang tuanya kan? Iya. Cuma gara-gara sakit hati langsung dibunuh. Berarti kan nggak ada rasa hormatnya dong ya. Mereka tidak menganggap lagi itu orang tuanya. Orang tua itu adalah wakil Allah loh, masalahnya loh. Ya, fakta banget. Jadi kalau kita udah membunuh orang tua kita, sama aja kita udah melanggar 10 perintah Allah yang tadi. Karena kita tidak menghormatinya. Terus dampaknya tuh gimana, Lin? Ini yang pasti utama adalah keluarga. Keluarga bakal ngecap anak ini bakal jadi durhaka. Karena berani ngebunuh orang tuanya. Jadi kayak bakal gak diterima bakal sama keluarga besarnya dong. Karena dia berani ngebunuh orang tuanya sendiri. Kedua, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar dia bakal ada yang nge-statement bakalnya anak pembunuh. Dan bakal mungkin dikucilkan. Jadi dampaknya nggak cuma ke keluarganya, bahkan ke dirinya sendiri kan. Dikucilin sama keluarga, dikucilin sama masyarakat sekitarnya. Jadi emang dari poin kita melanggar perintah Allah nih, dari melanggar poin-poin ini, itu juga bakal berdampak ke diri kita sendiri loh. Nah, tapi Jer, ngomong-ngomong soal taat dan hormat, ada nggak sih tokoh Alkitab yang benar-benar melakukan nilai-nilai iman Kristen ini terhadap orang tuanya? Oh, ada dong. Namanya tuh tokoh Alkitabnya itu Daud. Oh, Daud. Kenapa tuh Daud? Jadi dalam 1 Samuel 17 itu isinya tuh Isai nyuruh Daud buat inilah kasih kayak makanan gitu. Oh, domba-dombanya ya? Bukan domba-dombanya, ke abang-abangnya, soalnya situasinya lagi perang. Oh, oke. Terus perang. Terus dengan taatnya ya Daud ya lakuin aja. Tapi pas lagi perang loh. Oh, taat ya intinya poinnya ya. Ya taat banget lah. Karena emang juga perang kan resikonya tinggi ya. Jadi saat resikonya tinggi itu kan pasti dia kan berpikir saat perjalanannya kan kita tidak pernah tahu kan bakal nyawanya gimana, tapi karena dia taat dengan orang tua ternyata dia selamat kan gitu ya. Dan ternyata jadi raja dia. Iya. Jadi tokoh Alkitab mencerminkan nilai-nilai iman Kristen itu ternyata Daud ya guys. Daud ternyata taat kepada orang tuanya. Nah, kan kita udah dengar kasusnya ya. Terus sama dampaknya ya. Terus ada gak solusinya dari lo? Ada dong. Dan ini ada lagi di Alkitab. Kita buka dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Di sini berkata, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Simpel kan? Bertobat. Simpel banget, bertobat. Jadi dengan caranya kita bertobat, itu udah salah satu cara untuk kita keluar dari masalah itu. Dan memang mungkin yang tadi kasusnya untuk karena orang tua sudah tidak ada karena dibunuh, tapi dengan kita mungkin bertobat, mungkin kita bisa melakukan lingkungan yang lebih baik di situ, dan mungkin kita diterima lagi kan. Benar banget. Bertobat tuh gimana caranya? Berdoa.
Amin. Karena bertobat tuh jujur susah kan. Ya. Bertobat tuh adalah salah satu cara yang sulit dilakukan hampir seluruh umat manusia ya kan. Karena kan kita hidup di dunia ini dan kita juga sudah jatuh ke dalam dosa. Pasti godaan-godaan duniawi itu pasti ada dong. Iya, godaan daging tuh pasti ada. Tapi kita bisa mengurangi kayak tadi kan, kita mengurangi dengan cara bertobat. Cara kita bertobat adalah berdoa dulu. Karena kan tadi kan dituliskan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu ini, niat hati kita. Niat itu berasal dari mana? Dari doa. Jadi dengan cara kita tadi berdoa, kita udah punya niat nih, Tuhan kita pengen bertobat nih Tuhan, bantu kami Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah mendengarkan niat hati kita dari doa tadi, percayalah pasti Tuhan bakal membantunya. Nah dengan Tuhan membantunya itu, langkah untuk kita bertobat tuh akan menjadi lebih gampang. Karena dengan kekuatan manusia sendiri itu tidak bisa, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi solusi praktisnya adalah pertama berdoa dulu deh. Berdoa dulu. Kita berdoa, tenangkan hati, bertobat. Nah, setelah berdoanya itu isinya apa? Kita berdoa minta ampun pada Tuhan. Nah, disitulah dan yakinkan kita akan bertobat di situ dan memulai hidup yang baru. Jadi Lin, kita udah dengar masalah ya. Ya, masalahnya. Terus juga dampaknya, solusinya. Terus kesimpulan dari podcast ini apa nih? Jadi kesimpulannya adalah bahwa menghormati orang tua itu wajib. Iya. Itu wajib karena itu adalah wakil Allah. Dan dalam menghormati itu ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Pertama adalah kita harus jujur dan taat. Nah, untuk jujur itu memang kita susah untuk dilakukan, tapi paling utama adalah taat dulu. Karena sudah ada contoh Alkitabnya kan. Contoh tokoh Alkitabnya adalah Daud. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita. Dan jika kita taat, mungkin lama-lama kita akan jujur. Iya. Jadi memang jujur itu susah, tapi taat itu paling yang pasti bisa kita lakukan. Nah, dari poin-poin tadi itu kita jadi tahu, oh cara menghormati orang tua itu gimana caranya ya. Nah jika memang sudah ada nih misalnya di lingkungan kita terjadi seperti itu, ada solusi praktisnya, yaitu adalah dengan bertobat tapi dengan cara berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, tenangkan hati kita, ubah niat hati kita, dan jika niat hati kita sudah berubah, kita pasti bakal diampuni oleh Tuhan dan kita pasti bisa bertobat. Ya, sampai situ aja kali ini. Terima kasih sudah menonton dan atau juga mungkin mendengarkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.